Halo, balik lagi di channel Bakanime 9. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang player nomor 1 yang kembali untuk membalas dendam, dan yang belum nonton video sebelumnya tonton dulu agar ceritanya nyambung. Selamat menonton. Di dalam dunia arena, Hyunwoo membuka live streamingnya dengan berkata, "Halo guys, selamat datang di streamku. Hari ini, aku akan membawakan acara Alley Boss Academy yang sudah kalian tunggu-tunggu. Kalian takkan menyangka siapa yang akan menjadi tamunya hari ini." Para netizen berkomentar menebak beberapa nama artis dan selebgram yang viral, namun Hyunwoo menjawab, "Wow, kalian semua salah, langsung saja kita sambut, ayo masuklah. Dia adalah Bapak Cengeng pengguna pedang, Pak Choi Yun." Pertama kali yang Yun lakukan adalah berekspresi datar. Dia bingung dengan apa yang dikatakan Hyunwoo. Namun dia langsung mengenalkan dirinya, "Halo, namaku Choi Yun." Hyunwoo berkata kembali, dia akan naik ke bronze. Dia hanya bapak-bapak biasa yang bisa kalian temukan di mana-mana. Tapi dia memutuskan untuk berpartisipasi di akademi ini karena alasan khusus. Yun kemudian angkat bicara, "Aku mau menunjukkan betapa kerennya diriku kepada putriku." Hyunwoo menjawab, "Ya, tujuan yang sangat bagus, haruskah kita lihat bersama-sama spek yang dimiliki saat ini? Pak Yun, tolong tunjukkan status windowmu." Status window Choi Yun level 80 warrior. Hyunwoo bertanya, "Berapa banyak item tingkat rare atau di atasnya yang kau punya?" Yun menjawab, "Aku beruntung dan aku punya 2. Hyunwoo bertanya lagi, "Kalau kemahiranmu dalam sword ki?" Yun menjawab, "Aku baru mencapai F+ tuan." Hyunwoo bertanya lagi, "Apa kau punya skill unik?" Yun menjawab, "Aku beruntung bisa mendapatkan skill counter rare." Netizen berkomentar, "Jir, dia bahkan lebih parah, benar-benar hanya bapak-bapak random." Hyunwoo berkata, "Sejujurnya, aku tak berpikir kalau dia akan bisa mencapai bronze dengan statusnya ini kecuali aku ngejokin akunnya. Jadi aku mau menanyakan sesuatu kepada kalian, haruskah aku memberikan salah satu senjataku pada Pak Yun?" Beberapa netizen berkomentar, "Memangnya tidak apa-apa spek serendah itu? Cepat berikan padanya, kau ini sedang apa kau berbohong?" Hyunwoo berkata, aku tahu kalian akan mengatakan itu." Yun bergumam, "Apa, salah satu senjata Alley Boss?" Hyunwoo berkata, "Akan kuberikan kau Dwarf Sword milikku, kau sesuai dengan persyaratannya. Jadi ini sempurna." Meskipun keadaannya mengerikan, namun Pak Yun masih punya harapan. Dia punya skill tipe counter yang rare, sistem berkata, Dust Storm, mengembalikan serangan lawan dengan tekanan yang cukup untuk menghasilkan badai debu. Hyunwoo berkata, "Kita juga akan menyesuaikan gaya bertarungmu untuk mengoptimalkan penggunaan skill ini." Yun menjawab, "Tapi aku tak bisa menggunakan skill counter sebaik itu." Hyunwoo menjawab, "Apa masalahnya, akan kuberi kau demonstrasi. Untuk itu, kita akan langsung pergi ke Colosseum." Di Colosseum Hyunwoo sudah mendapatkan lawannya. Pertandingan ranking telah dimulai, lawan tersebut bergumam, "Kenapa aku harus bertemu dengan Alley Boss di tengah-tengah win streakku sih? Keberuntunganku parah sekali." Tiba-tiba saja sistem berkata, "Anda lebih lemah dari lawan Anda, status Anda akan berkurang dalam jumlah tertentu." Selama pertarungan berlangsung, melihat itu dia terkejut dan bergumam, "Apa ini, statusku berkurang?" Dia punya skill debuff yang langsung aktif setelah pertarungan dimulai. Hyunwoo kemudian menantangnya agar dia menyerang lebih dulu. Pria itu bergumam kembali, "Apa, dia memprovokasiku? Apa dia mau bilang kalau aku bahkan tidak layak untuk menghabiskan waktunya? Aku baru mencapai silver dan aku berada di top 5%. Hyunwoo lalu berkata, "Pak Yun, lihat ini baik-baik ya." Yun menjawab, "Baiklah, buku catatanku sudah siap." Hyunwoo kembali berkata, "Semua skill counter attack punya mekanisme pengaktifan yang sama. Kau harus mengaktifkannya di waktu yang tepat di saat musuhmu menyerangmu." Melihat Hyunwoo yang sedang berbicara sendiri, lawannya pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya. Dia bergumam, "Apa dia sedang berbicara dengan viewersnya? Ini kesempatanku." Saat dia menyerang ternyata Hyunwoo lebih cepat untuk menangkisnya. Hyunwoo berkata, "Bagian terpentingnya adalah timing, dibandingkan menyerang duluan. Kau harus menunggu lawanmu untuk menyerang. Kalau kau sengaja menunjukkan celah, akan lebih mudah bagimu untuk mengaktifkan skill counter attack. Jadi sebenarnya itu lebih ke pertarungan psikologis daripada fisik."
Gunakan celah yang kau ciptakan itu untuk menyerang balik. Dan lakukan serangan terakhir, ini adalah dasar dari gaya bertarung counter attack. Netizen berkomentar, seperti biasa pengajarannya memang hebat. Apa counter attack punya semacam waktu cooldown? Hyunwoo kembali berkata. Akan kutunjukkan beberapa lagi, jadi perhatikan timingnya. Hyunwoo memukul lawannya sampai lawannya terpental. Dia menodongkan pedang dan menghajarnya kembali. Netizen yang melihat berkomentar. Kasian, setiap serangannya cuma membuat dirinya jadi sekarat. Pria itu bergumam, dia sengaja mempermainkanku untuk menghinaku. Dia berteriak, alay bos, aku akan unsup. Perkataannya belum selesai namun Hyunwoo sudah menghajarnya hingga dia kalah. Sistem berkata, player Kang Hyunwoo menang. Netizen berkomentar. Kurasa dia akan mengatakan ku akan mengunsubscribe channelmu. Hyunwoo berkata kepada Yun, apa kau sudah mengerti sekarang? Kau harus memikirkan waktu penggunaan skillmu dan menggunakannya. Di waktu yang tepat di saat musuhmu menyerangmu, itulah prinsip dasar dalam menggunakan skill counter attack. Yun bergumam, aku sama sekali tidak mengerti. Hyunwoo berkata, apa kau mau mencobanya sekarang Pak Yun? Yun menjawab, iya baiklah. Yun terkena serangan Swordman, dia sepertinya kesulitan dengan latihannya. Netizen yang melihat berkomentar, ya orang normal memang sudah seharusnya begitu. Teruslah berlatih, kau bakal bisa nantinya. Hyunwoo yang melihat bergumam. Jadi dia masih belum bisa menggunakan counter attack kepada boneka level menengah. Aku sudah memikirkan ini sejak awal, tapi aku masih belum tahu harus memulainya dari mana. Dia cuma mulai bermain arena karena putrinya Jisoo, dia belum pernah bermain game sebelumnya. Dia antusias, tapi dia kekurangan pemahaman dan indera dalam bermain game. Tapi itulah yang akan membuat perkembangannya menjadi semakin menakjubkan. Yun pun yang tak bisa mengalahkan boneka Swordman itu terjatuh dan berteriak. Hyunwoo mengabaikannya dan berkata, ingatlah ini kalian semua. Inilah level awal dan level saat ini dari Pak Choi Yun. Akan ku akhiri sampai di sini untuk hari ini, aku akan memberikanmu beberapa tugas. Yun hanya menjawab singkat sembari menahan sakit, ya baik. Hyunwoo berkata, tugas pertamamu adalah mencapai level 100 dan membuka kelas keduamu. Tugas keduamu adalah membuat skill counter attack-mu menjadi sebuah senjata. Kalau kau melakukan kedua hal ini, kau akan bisa mulai bermain di pertandingan ranking. Hyunwoo bergumam, aku takkan memilihnya kalau menurutku ini mustahil. Akan kubuat ini berhasil apapun yang terjadi, Hyunwoo berkata. Pak tua cengeng ini akan berhasil mencapai bronze teman-teman. Nantikan saja, netizen berkomentar, semoga beruntung Pak tua. Kau adalah harapan bagi kami orang-orang biasa. Keesokan harinya di perkotaan Briggs, Hyunwoo dan Tangi sedang duduk di atas jam besar. Hyunwoo berkata, entah sudah berapa lama, sejak terakhir kali aku bisa bersantai-santai di dalam arena seperti ini. Tangi, sesekali kita memang harus beristirahat untuk sementara. Tangi menjawab, benar, mulai sekarang cukup panggil aku. Di saat kau sedang istirahat saja, tiba-tiba saja Hyunwoo mendapatkan notif dan berkata, hah, Sunny mengirimku pesan, apa ini soal quest ya? Tangi berkata. Hah, ini bahkan belum sampai 3 detik master bodoh, isi pesan tersebut begini. Aku sudah mendapatkan informasi mengenai invasi sang Necromancer. Dalam 2 hari ke depan pasukan pemberontak akan muncul secara berkala di 10 benteng dimulai dari Briggs sampai Jeyeti. Hyunwoo berkata, invasi Necromancer akan terjadi dalam 2 hari lagi ya. Aku tak punya hal lain untuk dilakukan sampai Pak Yun mencapai level 100. Jadi ini sempurna waktu yang sangat tepat, aku akan memilih Briggs. Yang akan memberiku hadiah terbanyak, dan aku akan menyerahkan sisanya ke Seokjong dan aliansi Guild. Tapi masalah dari quest semacam ini adalah, hadiahnya akan diberikan berdasarkan seberapa banyak kerusakan yang diterima oleh benteng. Aku tak bisa melindungi kota ini sendirian, tapi kalau ada lebih banyak orang yang berpartisipasi, jatahku akan semakin sedikit. Aku penasaran apa ada anggota party yang kompeten di luar sana, yang tidak mengharapkan banyak imbalan. Tiba-tiba saja Hyunwoo teringat sesuatu. Oh, ada. Hyunwoo pun menghampiri mereka bertiga. Mereka adalah adik sepupu dari Yongchan. Mason tersenyum dan bertanya, sudah lama ya, ada urusan apa kali ini? Hyunwoo menjawab, ayo lakukan quest bersama, Yang Jon, Yuri dan Mason. Yuri, Yongjun dan Mason, bagaimana kabar kalian?
Mason, ku dengar kau sekarang jadi muridnya Surpet. Kau sudah banyak berkembang sejak kau membuka kelas ketigamu. Mason menjawab, Hyung, levelku memang selalu lebih tinggi darimu. Akulah yang harus menyusulmu. Sepertinya Yongjun dan Yuri juga sudah membuka kelas kedua mereka. Yongjun menjawab, ya itu benar. Yuri juga menjawab, oh iya itu tentu. Kenapa kau tidak memberitahu kami kalau kau adalah alay bos? Kau meminta kami untuk mengkerimu padahal kau sudah sekuat itu. Hyunwoo hanya membalasnya dengan tertawa. Mason kembali bertanya, kenapa kau memanggil kami kemari? Hyunwoo menjawab, kau tahu kan kalau aku sedang melakukan quest skenario utama. Mason menjawab, aku mendengar itu sudah selesaikan. Hyunwoo berkata, tidak, masih belum, cuma setengah dari mereka yang berada di markas. Dan sisanya menyebar di seluruh kekaisaran, menunggu untuk menyerang. Besok mereka akan menyergap Briggs. Aku memanggil kalian ke sini untuk bertanya. Apa kalian mau melakukan quest skenario utama bersamaku? Bagaimana menurut kalian? Mereka tak langsung menjawab. Mereka hanya terdiam dan untuk beberapa saat mereka menjawab dengan bersamaan. Tentu, ya kedengarannya seru, kami akan bisa bergabung ke skenario utama. Mimpiku akhirnya akan jadi kenyataan. Mendengar jawaban mereka yang sangat antusias, Hyunwoo bergumam. Bagus, sekarang aku mendapatkan party yang lebih hemat. Lalu berkata, besok para prajurit dan petualang di sini akan bergabung ke dalam pertempuran, tapi semua hadiah bagusnya akan menjadi milik kita. Takkan kubiarkan mereka mendapatkan sepeser pun. Mereka semua menjawab dengan kompak. Ya baik, Hyunwoo berkata, itulah rencana untuk besok. Di pagi yang cerah, di pasar tradisional Briggs semua orang sedang melakukan aktivitas masing-masing. Namun tiba-tiba saja lonceng tanda bahaya berbunyi. Mereka semua terkejut dan juga ketakutan, kita diserang. Semua yang dapat bertarung berkumpul di dinding kota. Beberapa pemuda juga sangat antusias, mereka berkata, oh apa ini event kejutan? Gaslah, dari dalam hutan sudah berkumpul banyaknya monster dan para andit. Sistem berkata, defend Briggs, lindungi Briggs dari para pemberontak. Para aliansi yang sudah siap di tempat masing-masing hanya tersenyum, mereka sangat bersemangat. Dan mereka juga berkata, skenario utama, kita sangat beruntung kan? Iya, syukurlah kita mampir ke Briggs dulu untuk pergi ke gua. Mereka pun mulai berlari untuk segera menyerang semua kelompok pemberontak itu. Mereka juga berkata, bagus, aku kesal waktu melihat guild-guild besar memonopolinya. Aku menonton stream alay bos, dan sepertinya ini tidak sesulit itu. Ayo bertarung dan bantai skenario utamanya. Mereka berdua berlari menghampiri monster itu, namun mereka tak menyangka bahwa monster itu sangat kuat. Monster itu menyerang mereka hingga membuat mereka mengapung dan mendarat dengan kencang. Hyunwoo yang sudah datang berkata, kerja bagus karakter tambahan. Hyunwoo pun mulai menyerangnya dengan semangat. Hyunwoo menggunakan skill Crescent Moon Cut. Hyunwoo membantai semua monster dengan sekali serang. Sistem berkata, Anda telah mengalahkan Weapon Ogre, mengalahkan Deadly Venom Ghoul, mengalahkan Lizardman Infected with Black Magic. Beberapa orang dari aliansi melihat Hyunwoo, mereka berkata, itu alay bos, hebat dia membunuh monster itu dengan satu serangan saja. Dia memang sangat hebat. Hyunwoo yang terdiam dia terkejut dan bergumam. Hah, apa aku memang sekuat ini? Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku bertarung dengan serius, sejak aku membuka kelas ketigaku. Hyunwoo mulai berlari untuk menyerang kembali para monster itu. Dengan tampang yang sangat serius dia bergumam, aku jadi ingin mengujinya. Apa benar aku sekuat itu? Dia berkata, di mana monster bernamanya? Hyunwoo hanya menggunakan satu skill saja, namun semuanya sudah terselesaikan dengan cepat. Para prajurit yang diutus oleh sang kaisar juga terlihat sedang menyerang dan menghabisi para andit. Salah satu prajurit berkata, mereka tak menunjukkan adanya pengurangan jumlah, tak peduli seberapa banyak anak panah yang sudah kita tembakan. Seseorang berteriak, lihatlah ke sana, dari arah atas ada bola api yang sangat besar. Bola tersebut sepertinya siap dijatuhkan untuk membantai semua orang yang berada di bawahnya. Semua orang yang melihat itu berteriak, apa itu? Lalu bola itu terjatuh. Mason yang berada di dalam hutan yang sedang menggunakan magicnya terkejut ketika suara ledakan besar yang menggema dari arah lain terdengar.
Komandan Brown yang melihatnya hanya terdiam. Dia terkejut untuk beberapa saat. Dia berkata, aku tak menyangka akan ada petualang yang mampu menggunakan magic sekuat itu. Tanpa dia sadari dari arah belakang ada Andit yang sudah mengincarnya. Andit itu berlari kencang dan siap menyerang Brown. Brown sangat terkejut, dia belum sempat menghindar. Namun beruntungnya Andit itu diserang oleh anak panah dari Yongjun. Dia bergumam, Hyunwoo Hyungnim bilang kami harus melindungi NPC bernama. Untuk mendapatkan hadiah yang lebih baik, Brown yang melihat ke arah atas berkata kepada John. Terima kasih anak muda, kita beralih pada Yuri, dia sedang memberikan Tangi buff. Para aliansi yang mendapatkan buff dari Tangi dan Yuri berteriak. Sang priestess dari Moon Temple sedang memberkati kita. Tubuhku ini terasa ringan, seseorang dari bawah berteriak. Permisi, bisakah kau memberikanku buff juga? Halo, Yuri yang mendengar itu langsung membuang muka dan bergumam. Hyunwoo Oppa bilang semua petualang yang lain adalah kompetitor. Dari arah bukit ada seseorang yang sedang memata-matai Mason. Dia berkata, Hemchi, ada seseorang yang mengingatkanku dengan mage menjengkelkan itu. Di belakang orang itu terdapat pet naga yang berukuran besar. Dia berkata kembali, ayo kita urus dia. Dengan gerakan yang sangat cepat pria dan naga itu langsung menyerang Mason yang sedang berbincang dengan salah satu prajurit. Saat Mason melirik, serangan magic sudah menghantam sebagian tembok benteng itu. Yuri dan John yang melihat mereka berteriak, ah, Mason. Namun beruntungnya Mason dapat melindungi diri dari serangan tersebut, dia menggunakan magic pelindung. Dia bergumam, sialan aku agak terlambat, seseorang yang menyerang Mason dia adalah Gordon dari High Black Mage. Melihat serangannya yang tidak meleset, dia berkata dan tertawa. Oh, haha, serangannya benar tepat sasaran, mereka menyerang markas kita secara tidak adil. Di saat aku sedang sibuk dengan risetku, aku tadinya hanya ingin membalaskan dendam pemimpin kita. Tapi sekarang aku harus membalaskan dendam muridku juga, dan inilah awal dari pertumpahan darah terjadi. Mason yang terkena serangan tadi dia terkulai lemas. Terlihat juga Yuri yang berusaha untuk memulihkan tubuh Mason. Kita beralih pada Hyunwoo yang masih berburu monster ternama. Dia berada di dalam hutan dari atas bukit, dia melihat sinar dan dia berkata, haha, ketemu juga kau. Brown berkata, oke kalau begitu, haruskah kita mulai? Pertama aku akan memberikan buff pada semua Andit yang ada di medan perang. Agar mereka semua terlihat kuat, dan para prajurit kaisar brengsek itu akan kewalahan. Dan mereka akan berkata, kenapa para Andit ini tiba-tiba sangat kuat? Dan kedua aku akan membuat jumlah mereka jadi tak terhingga. Seperti menjadikan semua mayat para pembantu kaisar menjadi Andit. Wah, kekacauan ada di mana-mana, hahaha. Ya memang beginilah seharusnya pertarungan Andit. Apa kalian melihatnya Adele? Perian, aku datang kemari untuk membalaskan dendam kalian berdua. Akan kupenuhi mimpi kita untuk membuat semua orang menjadi Andit dan menguasai dunia. Aku berjanji. Brown terlalu bersemangat berhayal hingga dia tak sadar bahwa Hyunwoo sudah berada tepat di belakangnya. Hyunwoo yang sedari tadi mendengar semua omong kosong Brown tertawa dan berkata, hahaha, kau masih bermimpi untuk menguasai dunia, padahal kau sudah dewasa. Brown langsung berbalik dan berkata, hei petualang, kenapa kau ada di sini? Hyunwoo berkata sambil mengeluarkan pedangnya, kau itu dalang di balik semua ini kan? Aku kemari ya jelas untuk melawanmu. Brown langsung menggunakan magicnya, dia mengeluarkan pet naga. Ah, lebih tepatnya kerangka naga, lalu Brown bergumam. Bukankah para petualang itu bekerja sendirian? Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh orang lemah dan bodoh sepertimu? Hyunwoo tertawa dan berkata, yah, kalau begitu akan kutunjukkan kemampuanku secepat mungkin. Agar aku tak membuang-buang waktuku yang sangat berharga ini. Brown mengeluarkan semua tengkorak naga itu, dia berkata, aku bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh petualang biasa sendirian. Satu persatu tengkorak naga itu menyerang Hyunwoo, dengan cepat Hyunwoo mampu menghindarinya. Dari berbagai arah tengkorak naga itu menyerang Hyunwoo. Hyunwoo pun menggunakan skill blinknya, dia bergumam. Tidak gampang untuk mendekatinya karena semua makhluk jelek panggilannya ini. Kalau Edward adalah bos utamanya, berarti pria ini adalah bos tersembunyinya. Tapi, aku sudah bukan orang yang sama seperti yang dulu lagi. Hyunwoo menggunakan skill Crescent Moon Cut, lalu memotong tubuh para tengkorak itu. Brown yang melihatnya bergumam, apa itu Black Magic?
Kenapa dia bisa menggunakannya? Dan tiba-tiba saja para Andit keluar dari bawah tanah dan mulai mengepung Hyunwoo. Namun dengan cepat Hyunwoo menyerang mereka hingga membuat mereka terkapar satu persatu. Hyunwoo melompat ke sana kemari dengan gesitnya. Hyunwoo bergumam. Aku sudah sejauh ini meski tanpa buff, ini gila keren sekali diriku ini. Kalau dengan buff, aku yakin aku akan bisa menyelesaikan skenario utama sendirian. Hyunwoo yang terheran melihat semua Andit yang mengepungnya. Menindih badannya dengan beberapa banyaknya Andit. Brown berkata, haha Swordman itu pasti akan kewalahan menghadapi semua Andit ini. Dia itu lemah melawan jumlah ya, biarku beritahu aku ini membenci petualang lebih dari apapun. Aku juga kehilangan kontak dengan petualang yang kujadikan sebagai murid. Apa mungkin dia sadar kalau aku sebenarnya berencana untuk menggunakannya sebagai subjek uji coba? Ah, aku rindu hari-hari itu, hari-hari di mana aku pernah punya teman yang suka membantai. Seisi kota bersamaku untuk mendapatkan subjek uji coba. Dan aku bahkan juga pernah punya murid kecil yang selalu suka mengeluarkan isi tubuh seseorang. Aku sangat bahagia ketika mereka berada di sekitarku. Kalau saja aku tahu siapa yang sudah membunuh kalian, aku akan menjadikannya Andit dan membuatnya tunduk ke makam kalian untuk selama-lamanya. Adele, Perian, siapa sebenarnya yang sudah membunuh kalian berdua? Hyunwoo berhasil membasmi semua tumpukan para Andit yang mengepung dirinya itu. Tulang belulang yang berterbangan di hadapan mereka berdua. Hyunwoo yang mendengar omong kosong si Brown bergumam. Apa, Adele Perian, mereka itu? Ah, aku baru saja teringat sesuatu yang lucu. Brown mengamuk, matanya memancarkan cahaya, dia mengeluarkan magicnya untuk memanggil kerangka naga yang besar. Brown berkata, ah menjengkelkan sekali bocah ingusan ini. Matilah kau, naga itu menyemburkan sesuatu. Hyunwoo terdiam, dia berkata. Pepe, dan semburan naga itu pun melenceng dan meledak di arah belakang Hyunwoo. Naga itu terdiam, Brown yang terheran berkata, kenapa kau bisa tahu nama itu? Hyunwoo melempar pedangnya dan berkata, aku mendengarmu menyebut nama Adele. Apa mungkin maksudmu Adele yang membesarkan beruang bernama Pepe? Hyunwoo terlihat sangat sedih, dia menangis. Brown bertanya, iya Adele itu adalah muridku. Hyunwoo berkata, mungkinkah? Aku tak percaya, ternyata aku sedang bertarung melawan Master Adele Nim. Takdir memang aneh, aku mengambil komisi darinya dan bekerja dengannya sebagai prajurit bayaran. Brown yang tertipu oleh akting Hyunwoo bergumam, dia kenal Adele. Pantas saja dia bisa menggunakan Black Magic. Hyunwoo berkata kembali, maafkan aku terlalu lemah untuk menyelamatkannya waktu itu. Brown yang terkejut berteriak, jadi maksudmu, kau berada di sana saat dia mati? Beritahu aku apa yang terjadi pada hari itu. Hyunwoo menjawab, itu merupakan hari di mana dia berakhir mencapai tahapan terakhir dari risetnya. Namun sayangnya, ada beberapa petualang yang menerobos persembunyian kami. Adele Nim, Pepe dan aku sudah melakukan semua yang kami bisa. Tapi kami tidak bisa menang karena trik murahan mereka. Aku takkan pernah bisa melupakan pemandangan yang mengerikan itu. Sambil melihat Adele Nim menjerit kesakitan, setelah tertancap sebuah anak panah. Para petualang itu pun tertawa dengan senangnya. Brown yang mendengar semua penjelasan Hyunwoo semakin kesal dan berteriak, apa benar semua itu? Para monster itu awas saja. Beritahu aku nama mereka dan di mana mereka. Aku akan menemukan mereka dan membinasakan mereka saat ini juga. Hyunwoo masih melanjutkan aktingnya sampai-sampai dia rela duduk di tanah. Dia berkata, mereka seharusnya sedang bertarung di suatu tempat di sebelah sana. Brown yang tak mendengar perkataan Hyunwoo bertanya, hah, apa kau bilang? Hyunwoo kembali berkata, aku bilang mereka ada di sebelah sana, dasar tolol. Brown yang memang budi menghampiri Hyunwoo dan berkata, aku tak bisa mendengarmu. Bicaralah lebih keras. Hyunwoo tersenyum dan berkata, hah, kena kau? Aku bahkan tidak perlu memintamu untuk mendekat ke arahku. Brown yang keheranan berkata, hah, apa maksudmu? Hyunwoo menggunakan skill Breath of the Heavenly Demons. Brown pun masuk dalam perangkat Hyunwoo. Dari arah bukit di tempat Hyunwoo dan Brown terlihat ledakan yang sangat dahsyat. Asap tebal menyelimuti bukit tersebut, gara-gara skill yang Hyunwoo gunakan meledak. Brown yang terlihat masih kuat berteriak, petualang bangsat. Beraninya kau berbohong padaku. Hyunwoo hanya tersenyum dan bergumam. Sesuai dugaan,
aku tak bisa membunuhnya dalam sekali serangan. Tapi tetap, bisa membuatnya masuk ke fase 2, cuma dengan menipunya itu cukup bagus. Hyunwoo berkata, separuhnya memang benar, dan sisanya bohong. Ya aku memang seorang petualang, Brown bertanya, kalau begitu kau sudah membunuh Ak. Hyunwoo memotong perkataan Brown dan berakting kembali dengan menangis. Dia berkata, tidak, Tuan Black Mage, seorang archer jahat bernama Kwon Yongjun. Brown tak tertipu lagi, dia berteriak, aku tak peduli dengan hal semacam itu. Aku benci kalian semua para petualang hama, akan kubunuh semua petualang yang aku temui. Datanglah partner terbaikku, Pipi. Hyunwoo sedikit terkejut dan bergumam. Wow, sepertinya semua Black Mage punya selera penamaan yang sama. Brown berkata, Pipi, potong tangan dan kaki bajingan itu. Dengan cepat baja itu berlari dan menghampiri Hyunwoo. Dia menyerang Hyunwoo namun Hyunwoo masih bisa menghindarinya. Hyunwoo bergumam, dia sangat cepat, Brown kembali berkata. Dia punya kekuatan yang setara dengan Edward, dan digabungkan dengan Black Magic. Kami adalah combo tidak terkalahkan. Hyunwoo mengambil pedangnya kembali yang dia lempar ke tanah tadi saat berakting. Dia berkata, tidak terkalahkan katamu, combo kami juga tidak buruk. Kita beralih pada Yuri yang masih berusaha menyembuhkan Mason. Mana Yuri tiba-tiba hilang. Yuri berkata, ah manaku, aku sudah menggunakan semua manaku hanya untuk menghilangkan buff-nya. Aku masih harus menyembuhkan Mason. Datanglah Tangi sambil bertanya. Sepertinya kau sedang dalam masalah ya, ini pasti sudah waktunya aku untuk turun tangan. Aku adalah sesosok beruang maha kuasa, yang bisa melakukan apapun mulai dari menyerang sampai menyembuhkan. Tangi, saat Tangi melangkah mendekat kepada Ruri, ternyata Tangi sudah keburu dipanggil oleh Hyunwoo. Dia pun beralih tempat yang tadinya bersama Ruri dan Mason. Kini Tangi sudah berada dengan Hyunwoo di atas bukit. Tangi berkata, sekarang karena aku sudah datang, kau tak perlu khawatir. Di sisi lain John berlari dan berteriak, Nuna, aku membawa mana potion. Ruri berkata, aku rasa Tangi baru mau mengatakan sesuatu tadi tapi kemana dia pergi. Saat Tangi sadar dia sedang berhadapan dengan musuh dia berteriak kesal pada Hyunwoo. Ah, timingmu parah banget Master Bodoh. Hyunwoo yang melihat itu tertawa kecil dan berkata, maaf, beruang maha kuasa yang dapat diandalkan, Tang. Aku mau, melawan Death Knight itu 1 lawan 1, jadi kau ganggulah si Black Mage itu sampai aku selesai. Tangi kesal dan berkata, tak mau. Hyunwoo bertanya, kalau begitu apa kau yang mau melawan Death Knight-nya? Tangi menjawab, aku harus mengurus si Black Mage itu. Brown berkata, kau makhluk panggilan yang menyedihkan dibandingkan dengan Pipi. Bunuh mereka berdua Pipi, sistem berkata, Anda menerima Spirit of a Bear Strength dan Constitution Anda telah meningkat. Anda menerima Forest Blessing Defense Anda telah meningkat. Stamina Anda pulih secara berkala. Hyunwoo kembali bertarung dengan pria baja itu, mereka saling beradu pedang. Brown berkata, dasar kau petualang sialan, beraninya kau bermain-main denganku. Ya, kau memang pantas untuk mati. Tangi berlari dan berkata, tunggu, Master Bodoh menyuruhku untuk mengulur waktu. Aku punya ide bagus. Tangi bertanya sangat manis kepada Brown. Apa kau mau menonton mereka bersamaku? Dengan begitu aku tidak harus menyakitimu. Brown berkata sambil menyerang tipis Tangi, memangnya apa yang bisa dilakukan oleh sebuah teddy bear menyedihkan macam kau? Tangi menghindar dan berkata, wah belum tahu dia, baiklah. Aku salah karena aku sudah mendekati Black Mage itu. Tangi mengeluarkan skill es, Brown yang terkejut dia terdiam sedangkan bongkahan-bongkahan es itu datang menghampirinya. Hyunwoo yang melihat itu bergumam, dia mampu membuat pecahan es sekarang. Tangi ternyata juga jauh lebih kuat, ini waktunya untukku serius juga. Ini adalah gelang yang aku dapatkan setelah membunuh monster. Ternama dalam skenario utama terakhir, sistem berkata. Kalau Whis, kau selalu merindukan kekuatan, Hyunwoo kembali bergumam. Dan ditambah juga dengan skill-skill Giant, Hyunwoo mengaktifkan skill Longing. Giant Strength dan juga Giant Spirit, ledakan kecil terlihat dari arah pojok. Hyunwoo dan pria baja itu saling mengadu pedangnya kembali. Sepertinya pria baja itu kewalahan ketika Hyunwoo mengaktifkan beberapa skill. Hyunwoo bergumam, inilah seberapa kuatnya aku, bahkan kalau aku bertarung melawan Edward lagi.
Aku takkan kalah. Tangi juga dia menggunakan skill api dan juga skill lightning. Tangi juga tak mau kalah, dia terus-terusan melayangkan serangan kepada Brown. Brown yang kesulitan bergumam, magic milik Teddy Bear ini lebih kuat dari dugaanku. Aku adalah seseorang yang akan menghancurkan kekaisaran. Tapi aku malah akan dikalahkan oleh seorang petualang dan juga Teddy Bear miliknya. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi, tak kusangka kalau aku akan harus menggunakan mantra ini di sini. Brown pun mengeluarkan magicnya dengan dibantu oleh dua andit. Brown langsung komat kamit baca mantra, Tangi ini dia menempel di atas dinding magic yang Brown gunakan. Tangi berkata, apa kau ini sedang merapal mantra? Kalau begitu. Tangi juga tak kalah, dia juga menggunakan skill How. Yang bila mana dia teriak semuanya akan hancur, dan benar saja pelindung diri yang Brown gunakan tidak seberapa itu hilang sekejap, magicnya pun ikut menghilang. Sistem berkata, telinga Brown sepertinya sangat-sangat terganggu hingga pada akhirnya perapalan yang dia lakukan tadi gagal. Sistem berkata, sebagai konsekuensi efek status Bleed telah diberikan kepada High Black Mage Gordon. Rapalan mantra Anda akan dibatasi untuk sementara. Efek itu juga terasa oleh si pria baja, dia sedikit tergoyahkan melihat itu. Hyunwoo bergumam, ada celah. Brown yang batuk sirup itu bergumam, mantraku, tidak. Tak kusangka dia bisa melakukan hal itu. Sialan, Tangi kembali menyerang Brown dengan kukunya, begitu juga Hyunwoo yang memanfaatkan celah dari pria baja itu. Sistem berkata, Anda berhasil mengalahkan Gordon Dead Knight, Anda menerima XP, Anda juga berhasil mengalahkan High Black Mage Gordon, Anda menerima XP, Anda naik level. Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton, terus support channel kami agar kami semakin berkembang, sampai jumpa.